Ini namanya tempurung kelapa. Tempurung kelapa itu keras. Tapi tempurung kelapa ini tidak bisa membunuh virus dan kuman dan lain sebagainya. Terus yang bisa membunuh itu apa? Yang bisa membunuh itu hand sanitizer dengan alkohol 70-80%. Lupakan kelapa, beralihlah ke hand sanitizer. Hey, Gaby, kenapa sih lo kalau buat video nggak pernah pakai baju yang bagus gitu, terus pakai make up biar lebih menarik gitu loh sama penonton, kan biar lebih mengundang viewer, like you know. Diem, bacot. Halo semua, kembali lagi bersama gue Gaby Wiramawan. Yo, what's up? Semoga kalian baik-baik aja. Gaby sok rame. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua baik-baik saja meskipun akhir-akhir ini Indonesia dilanda dengan kepanikan karena ya seperti itulah, ada virus yang akhirnya mulai menyebar di Indonesia, yaitu virus corona. Apakah sekolah dan tempat kerja kalian juga diliburkan? Karena mulai hari ini adalah hari pertama sekolahku diliburkan. Lebih tepatnya belajar di rumah, jadi kita menggunakan sistem online learning semacam itulah, pakai website gitu guys. Jadi kami dikasih jadwal gitu, setiap hari mata pelajarannya ada 3. Dimulainya seharusnya dari jam 8, tetapi karena hari ini sistemnya masih memakai WIB, sementara kami tinggalnya di Wita. Jadi kami mulainya jam 9 hari ini sampai jam 1. Tapi mulai besok mulai jam 8 sampai jam 12 biar bisa makan bareng keluarga gitu loh guys. Ini sudah hari pertama, ya bukan hari pertama sampai habis sih. Ini baru jam 7. Mau jam setengah 8. Dan sampai sekarang perasaan aku ya masih biasa saja, karena aku emang tipe orang yang suka mageran di kamar, meskipun karena ini magerannya karena ada alasannya, jadi aku sedikit merasa tergoncang, something like that. Tapi tidak apa-apa, kita akan berusaha menenangkan diri. Sabar, tarik nafas, buang. Gue mau ngomongin dikit nih soal virus corona. Kenapa sih kita perlu ngeliburin diri, perlu ngisolasi diri, perlu menjauh dari keramaian? Karena guys, virus corona ini penyebarannya itu cukup manipulatif. Waduh, manipulatif kayak toko-toko jahat. Jadi maksudnya adalah, jadi virus corona ini bisa menyebar dari bersin, orang nggak sengaja bersin terus kayak gitu, atau batuk gitu. Lalu bisa juga dari sentuhan, dan sentuhan ini nggak cuma dari sentuhan langsung, kayak misalkan ada temen lu kayak hai, itu nggak cuma dari sentuhan langsung gitu aja, bisa juga dari sentuhan tidak langsung. Misalkan ada orang yang nyentuh kenop pintu kelas, terus tiba-tiba ada orang lagi tuh yang nyentuh kenop pintu kelas itu. Nah, dari situ virus, bakteri, dan kotoran lain sebagainya itu bisa nyebar. Dan masalahnya kita nggak tahu kan siapa yang sebelumnya udah nyentuh itu pintu. Jadi cukup manipulatif, cukup memusingkan penyebarannya. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mempreventif like that ya, untuk mencegah penyebaran ini adalah untuk ya menjauh dari keramaian dan tinggal di rumah, melakukan segala sesuatunya. Menurut para ahli kesehatan dan pemerintah dan sejenisnya, kita direkomendasikan buat meliburkan diri ini, self distancing, self isolation and stuff ini sekitar kurang lebih 14 hari ya, 2 minggu itu. Nah, kenapa harus 2 minggu? Kenapa harus 14 hari? Nah, jadi gini guys ceritanya. Gibah, kita ngegibahin virus. Jadi
Katanya virus corona ini mengalami masa inkubasi itu sekitar 14 hari, bahkan bisa lebih. Katanya dia kayak mengalami mutasi gitu, jadinya bisa semakin lama. Nah, jadi kalau virusnya ini belum komplit, belum selesai masa inkubasinya itu, dia belum sepenuhnya menunjukkan tanda-tanda kalau dia sakit. Jadi penderitanya ini bisa terlihat sehat, entah karena emang masa inkubasinya belum selesai, atau karena memang sistem imunitasnya kuat sehingga dia tidak terdampak. Jadi dia tidak ketahuan kalau sakit. Dan masalahnya, kalau dia tidak ketahuan kalau sakit, orang-orang yang lewat tidak curiga tentunya, dan dia sendiri juga belum tentu tahu. Dan ini bisa mempercepat penyebarannya. Tentunya ini bahaya kalau di masyarakat. Dan kita perlu menghentikan penyebaran ini kan. Jadi lebih baik jika kita tinggal dulu di rumah, merenungkan segalanya, menikmati waktu yang ada, dan memastikan kalau kita setidaknya cukup sehat, tidak hanya dari virus corona tetapi juga yang lainnya. Dan selain itu kita juga bisa menghindari segala penyakit, segala virus, segala bakteri, segala kotoran, segala pokoknya semuanya. Segala polusi juga bisa, dari polusi udara, polusi air, polusi suara, polusi bacotan netizen yang tidak berkualitas. Ya, intinya ini adalah gerakan yang simple untuk melindungi diri sendiri, lindungi keluarga, lindungi adik, kakek, nenek, om, tante, mama, papa, ngelindungin teman kita, ngelindungi pacar kita, ngelindungi doi kita. Doi lagi yang diomongi. Seperti yang tadi aku bilang, gerakan yang simple. Iya, memang kedengarannya simple ya. Apalagi zaman sekarang anak milenial itu kerjaannya tidur, makan, main, tidur lagi. Ya, jadi anak-anak zaman sekarang itu anak halong. Maksudnya anak yang pacaran sama kasur. Jadi seharusnya kamar itu bukan masalah dong. Stay at home, tinggal di rumah itu seharusnya ya santuy aja kan. Tapi sayangnya tidak semua orang gitu. Nah, aku paham mungkin beberapa dari kalian ada yang merasa tertekan karena ibaratnya kalian harus terikat di rumah, tidak bisa keluar, dan merasa gelisah. Dan biasanya masalah ini dialami dengan kalian, teman-temanku yang entah itu ekstrovert, yang sudah terbiasa bersosialisasi, bercanda, bertawa bersama orang lain, dan juga mungkin kalian yang mengalami something like mental illness, mungkin kalian memiliki memori buruk yang tertinggal di rumah, atau mungkin karena waktu luang yang kalian miliki membuat pikiran-pikiran buruk itu masuk ke dalam otak kalian. Please stay calm. I know this all are hard, like. Jadi ada beberapa tips dari aku buat kalian yang mungkin merasa sedih, merasa takut sekarang, atau merasa tertekan. Dan juga buat kita-kita semua yang mungkin nanti lama-lama merasa bosan, apalagi aku kadang orangnya cepet bosan, tapi cepet enggak juga sih. Nah, aku ada tips nih sedikit, ya entah membantu atau tidak, tapi kita coba saja dulu ya. Hal-hal pertama buat menghilangkan kepanikan, kegelisahan, entah disebabkan karena berita virus yang mengerikan ini, maupun mungkin disebabkan oleh anxiety and stuff. Yang pertama itu tentunya positive thinking. Ya, itu yang pasti yang kita perlukan, guys. Jadi kita tidak bisa terus hanya terfokus hanya kepada kepanikan. Kita nggak bisa terus-menerus hanya terpatok pada emosi negatif, ketakutan, kemarahan. Karena seperti yang kita tahu,
banyak orang yang terlalu fokus kepada kepanikan dan ketakutan ini dan berujung kepada panic buying. Panic buying itu apa? Nah, panic buying itu jadi karena orang-orang takut, waduh mau virus, otomatis akan di lockdown nih, bakalan diisolasi di rumah, nggak boleh keluar. Orang-orang langsung nih pada beli semua segala barang, dan mereka itu belinya nggak cuma buat kebutuhan mereka belinya kayak banyak banget sampai orang lain nggak kedapatan. Dan tentunya ini sangat merugikan bagi orang-orang lain yang membutuhkan, guys. Kalau emang kalian tidak membutuhkan itu, lebih baik jangan beli dulu. Kasihan orang-orang yang memang membutuhkan, kasihan orang-orang tua, orang-orang yang sudah berumur, yang juga ingin membeli tapi tidak bisa karena kalian berebutan beli barang itu, dan kalian bahkan sampai menyakiti diri orang lain. Itu jangan, guys, ya. Lebih baik kalian stay calm, tenang, dan jangan mudah termakan hoax juga. Yang kedua, waktu banyak kita selama diliburkan ini, anggap saja sebagai kesempatan, guys. Ya, seperti yang kita tahu, mungkin ini perasaan aku ya. Mungkin banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita tidak sempat untuk memprosesnya, kita belum memahaminya, tapi malah banyak hal-hal baru lain yang justru memaksa ikut masuk dalam kehidupan kita, dan terkadang itu membuat kita lelah. Jadi, ketika ada waktu kosong ini, take the time, ambil waktunya untuk merenungkan semuanya, untuk memahami semuanya, dan jika ada yang menyakiti, maka nikmati, maafkan dan lupakan. Jika ada yang masih sakit, obati. Jika ada yang disenangi, cintai. Intinya, take it as your chance. So Inggris. Dan untuk mencoba hal baru, mungkin kalian yang sebelumnya ingin pandai memasak, mungkin ini waktu kalian untuk mencoba paling tidak belajar menyalakan kompor, meskipun terkadang mengerikan, apalagi kalau kompornya suka yang cek. Buat kalian yang ingin bisa menulis puisi, paling tidak coba dengan membaca koleksi-koleksi puisi, entah dari buatan luar negeri maupun dalam negeri, ataupun mungkin kalian bisa menulis kata-kata random dan biarkan otak kalian berkreativitas, menyusun kata yang nanti perlahan sadar tidak sadar bakalan jadi puitis. Paling tidak untuk diri kalian sendiri dulu. Just take your time and just do the new positive things, because kita selalu terpaku kalau ada waktu kosong, mager. Tapi ingat, kalau sebenarnya banyak hal-hal baru dan positif yang kita bisa coba. Jangan buang-buang waktu kita buat tidur doang, guys. Payah itu yang cuma mageran doang. Intinya, waspada itu boleh, takut itu pasti. Kita semua takut, aku sendiri takut. Tapi over panik jangan. Redam yang tidak perlu. Karena kepanikan yang berlebihan itu tidak menyelesaikan semuanya. Lihat sisi positifnya. Ambil waktu-waktu kosong yang diberikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan baru yang siapa tahu nanti menumbuhkan bakat baru yang sebelumnya tidak kalian sadari. Oke, tujuan pertama aku buat video ini, aku mau lihat respon aku, gelagat aku, apa yang terjadi jika 14 hari aku memang benar-benar di rumah tanpa ngelihat teman-teman aku. I mean like gak ada hangout, gak ada apapun. Jadi hari terakhir aku bertemu temanku adalah kemarin di sekolah, dan ada sempat teman ke rumah juga. Hari ini aku sedang gak dibolehin teman-teman datang. No, mom say no, I said fine. Ya, intinya tidak ada. Aku mau lihat apakah aku tahan
meski sebagai makhluk introvert tapi juga yang menyayangi teman-temannya. Dan aku mau lihat apa aja yang sebenarnya sudah aku lakukan 14 hari dengan waktu yang very much ini. Ya tidak semuanya sih nampaknya bakal aku video, tapi ya kita lihat saja dulu. Kalau kalian apa aja yang entah kalian rencanakan atau mungkin sudah kalian lakukan untuk beberapa hari di rumah ini. Coba deh share cerita kalian. Gue pengen tahu. Mari kita anti-anti mager bersama di 14 hari ini. So, halo semua, jadi ini hari pertama kita social distancing. Sekolah gua sudah mulai diliburkan, tapi lebih tepatnya belajar di rumah. Jadi kita perlu laptop buat ngebuka website online learningnya. Terus jangan lupa ya guys, meskipun kalian social distancing, tetap di rumah sendirian, nggak ketemu orang, jangan lupa buat tetap memperhatikan kesehatan kesehatan bibir kalian dengan menggunakan pelembab bibir, menjaga kesehatan kulit kalian dengan menggunakan misalkan pelembab badan like hand body or stuff, karena bagaimanapun juga AC juga tetap ngebuat kulit kalian bisa menjadi kering dan sensitif ya guys. Oke. Ya. Sudah hari kedua, ini sekarang sudah jam 7:30 kurang, mau belajar, sudah ada buku, sudah ada laptop, sisa kita masuk saja. Lalu mulai hari ini aku ada challenge gitu dengan sepupu aku, jadi bakalan produktif dengan baca buku tiap hari. Emang mulainya hari ini, tapi kemarin aku sudah nyelesain 1 buku, dan itu adalah Comet Minor tadi. Jadi aku sudah ngikutin dari seriesnya yang pertama, dan ini rame banget guys, recommended lah. Selamat datang di hari ketiga, yeay. Oke, jadi ini hari Sabtu. Tadi pagi aku sudah olahraga, karena biasanya kan kemarin itu hari Jumat itu seharusnya jadwal aku latihan basket, tapi karena ya beginilah social distancing, jadi Perbasi ngeluarin pengumuman kalau
semua kegiatan basket, olahraga dan lain sebagainya itu dihentikan sementara. Jadi tidak ada basket, yang berarti supaya tetap sehat kita perlu olahraga juga di rumah guys gitu. Aku kurang nge-vlog kemarin, maafkan, I'm a terrible vlogger, you know. Aku sudah ngebaca buku dalam rangka 14 hari Unsolved Challenge, 14 hari menata buku, ya itu intinya. Dan bukunya itu, ini dia bukunya. Jadi ini The Traveling Cat Chronicle, dan ya kalian tau lah pasti Gaby sukanya kenapa, karena ada kucingnya. Jadi ini kayaknya buku terjemahan dari Jepang dan ini lucu banget. Belum selesai aku bacanya, tapi nanti kalau selesai mungkin aku review. Question mark. Selain itu aku juga selesai ngebuat satu video, dan video itu aku buat 1 hari doang. Jadi itu puisi yang aku tulis, dan gak biasanya aku baca puisi, jadi aku mencoba ngebaca sekaligus melawan insecureku tentang suaraku. Jadi ya mohon komen, saran, kritik, dan feedback kalian suka atau tidak. Perasaanku sih untuk hari ketiga, ya untuk pagi ini terasa netral. terasa biasa saja, tapi jujur aja aku sedikit rindu dengan teman-temanku. Aku rindu ketika aku datang pagi di sekolah, lalu berjalan melewati lapangan dan menikmati hangatnya mentari pagi. Wow. Oh, jadi nanti siang, habis makan siang sepertinya, aku mau keluar sebentar, keluar ke supermarket, karena aku mau beli belanja bulanan, karena ya stok di rumah kita mulai menipis guys, daripada nggak bisa makan. Meskipun begitu, tetap aja kita menerapkan social distancing, jadi kita usahakan supaya berjarak lah dengan orang lain untuk mencegah segala kemungkinan ya. Selain itu aku juga mau nyoba ngebuat kue kering gitu. Aku cari resep di Google supaya lebih produktif dan juga video ini nggak bosenin. Aku sudah dapat beberapa resep, itu caranya terlihat gampang dan tidak perlu oven karena di rumahku ovennya udah rusak. Semoga saja berhasil, semoga saja hari ini lancar, semoga Tuhan memberkati, ya semoga semuanya baik-baik saja, sekarang dan seterusnya. Oke, langsung aja. Hai guys, ini hari keempat. Bakal gendut guys. Aku ngerasa sedikit bad. I'm feeling bad.